Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum. Oke, Kang Gugum di sini akan coba membahas, mengartikan, mungkin juga memberikan penjelasan sederhana tentang apa itu isi update dari P2Day 2026 kemarin ya, teman-teman. Karena di P2Day kemarin ada pengumuman atau announcement yang dikeluarkan oleh Nicholas Kokalis, menyampaikan pengumuman resmi yang berbunyi, Happy P2Day 2026 Pioneers. P has released solo host, P sign in and verify today, expanding P's practical utilities across compute, AI, and identity within and beyond the P ecosystem. Learn more in the P app. Kalimat ini memang singkat, namun jika kita paham satu persatu, sebenarnya pengumuman ini membawa pesan yang sangat besar tentang arah P Network ke depan. Mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana. Yang pertama, Happy P2Day 2026 Pioneers. Kalimat pertama tentu ada ucapan selamat kepada seluruh pioner di dunia. Namun, P2Day bukan hanya sebuah perayaan. Setiap P2Day biasanya menjadi momen ketika core team memperkenalkan langkah baru dalam pengembangan ekosistem. Artinya, perhatian kita sebaiknya bukan hanya pada perayaannya, tetapi pada teknologi yang diperkenalkan. Yang kedua yaitu ada kalimat P has released solo host. Nah, ini bagian pertama yang menarik, teman-teman. Apa itu solo host? Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, solo host adalah layanan yang memungkinkan seseorang menjalankan layanan komputasi atau aplikasi secara mandiri menggunakan infrastruktur yang disediakan atau didukung oleh P, teman-teman. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan dulu kalau ingin membuka toko online, Anda harus menyewa ruko. Sekarang cukup membuat toko di internet. Nah, solo host bisa diibaratkan seperti menyediakan ruko digital, teman-teman. Artinya, pengembang memiliki pilihan yang lebih mudah untuk menjalankan aplikasi mereka. Mengapa ini penting? Karena semakin mudah developer menjalankan aplikasi, semakin banyak aplikasi yang bisa dilahirkan. Dan semakin banyak aplikasi, semakin besar peluang utility P berkembang. Yang ketiga, P sign in. P sign in adalah sistem login menggunakan akun P. Analogi sederhananya seperti ketika kita menggunakan akun Google atau akun Apple untuk masuk ke berbagai aplikasi. Daripada membuat username dan password baru di setiap aplikasi, kita cukup menggunakan satu identitas. Nah, P ingin melakukan hal yang serupa. Artinya, jika nanti banyak aplikasi menggunakan P sign in, pionir cukup menggunakan akun P mereka untuk masuk ke berbagai layanan. Lebih mudah, lebih praktis, dan identitas pengguna menjadi lebih konsisten di dalam ekosistem. Mengapa ini penting? Karena semakin mudah seseorang menggunakan aplikasi, semakin besar kemungkinan aplikasi tersebut dipakai. Kemudahan adalah salah satu faktor penting dalam membangun utilitas, teman-teman. Yang keempat, selanjutnya adalah P Verify. Menurut saya, inilah salah satu pengumuman yang sangat strategis. P Verify berkaitan dengan verifikasi identitas. Kalau P sign in membantu seseorang masuk aplikasi, P Verify membantu aplikasi memastikan bahwa pengguna tersebut benar-benar telah terverifikasi sesuai sistem P. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan Anda membuka marketplace. Anda tentu ingin mengetahui apakah penjual benar-benar orang asli, apakah akun tersebut terpercaya, apakah bukan akun palsu. Nah, P Verify membantu memberikan lapisan kepercayaan seperti itu. Ini sangat penting karena kepercayaan adalah fondasi ekonomi digital, teman-teman. Tanpa kepercayaan, orang akan ragu melakukan transaksi. Yang kelima, expanding P practical utilities. Kalimat berikutnya menurut saya adalah inti dari seluruh pengumuman, yaitu memperluas utilitas praktis P. Perhatikan kata yang digunakan, bukan harga, bukan listing, bukan spekulasi, tetapi practical utilities. Artinya, core team ingin P semakin berguna dalam kehidupan nyata. Selama ini banyak pionir bertanya, kapan P bisa digunakan? Nah, jawaban core team tampaknya adalah mereka sedang membangun alat-alatnya terlebih dahulu. Karena tanpa alat, tak mungkin utilitas berkembang, teman-teman. Yang keenam, across compute. Compute berarti kemampuan komputasi. Artinya, P
Pi mulai memperluas perannya dalam mendukung layanan komputasi dan aplikasi. Kalau dianalogikan, dulu Pi baru memiliki jalan raya, sekarang Pi mulai membangun kawasan industri di sepanjang jalan tersebut, supaya semakin banyak perusahaan atau aplikasi yang bisa beroperasi. Yang ketujuh, bagian berikutnya adalah AI. Ini menarik karena beberapa bulan terakhir kita melihat Pi serius mengembangkan Pi App Studio dan konsep vibe coding. Mengapa AI begitu penting? Karena AI dapat membantu lebih banyak pionir membuat aplikasi. Dulu hanya programmer profesional yang mampu membangun aplikasi. Sekarang pemilik usaha, guru, musisi, mahasiswa, bahkan orang yang belum pernah belajar coding pun berpotensi membuat aplikasi dengan bantuan AI. Semakin banyak aplikasi, semakin besar peluang utilitas Pi berkembang. Yang kedelapan, identity. Identitas digital ini sangat penting. Bayangkan jika suatu hari akun Pi Anda bukan hanya dipakai untuk menambang, tetapi juga dipakai untuk login, verifikasi, menggunakan berbagai aplikasi, bahkan mungkin untuk membangun reputasi digital Anda di dalam ekosistem. Identitas yang terpercaya akan mempermudah interaksi antar pengguna dan layanan. Yang kesembilan yaitu within and beyond the Pi ecosystem. Menurut saya, inilah kalimat yang paling menarik. Artinya, core team tidak hanya ingin teknologi Pi dipakai di dalam Pi Network, tetapi juga di luar Pi Network. Bayangkan, jika suatu hari website, marketplace, aplikasi, perusahaan, platform digital mulai menerima Pi Sign-in atau Pi Verify, maka teknologi Pi tidak lagi hanya digunakan oleh pionir, tapi juga mulai dikenal oleh dunia luar, teman-teman. Kalau arah ini berhasil diwujudkan, dampaknya bisa jauh lebih besar dibandingkan hanya menambah satu atau dua aplikasi baru. Teman-teman pionir, kalau saya merangkum pengumuman Nicholas Kokalis hari ini, saya melihat satu pola yang sangat jelas. Core team sedang membangun 3 fondasi utama, yaitu pertama, solo host, mempermudah infrastruktur dan komputasi bagi aplikasi. Kedua, Pi Sign-in, mempermudah penggunaan mengakses berbagai aplikasi dengan satu identitas. Pi Verify, membangun kepercayaan melalui sistem verifikasi identitas. Dan ketiga fondasi ini didukung oleh AI, komputasi, serta identitas digital. Apakah ini langsung mengubah harga Pi? Tidak ada pengumuman yang menyatakan demikian, teman-teman. Namun yang jelas, arah pengembangan Pi Network tampak semakin fokus pada pembangunan utilitas dan infrastruktur digital yang dapat digunakan oleh lebih banyak orang, teman-teman. Mungkin inilah pesan terbesar dari Pi Today 2026. Core team tampaknya ingin Pi tidak hanya dikenal sebagai cryptocurrency, tetapi juga sebagai ekosistem digital yang menyediakan layanan komputasi, AI, dan identitas digital untuk masa depan. Oh ya teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman. Di channel ini, mungkin teman-teman lebih mengenal saya sebagai Kang Gugum yang rutin berbagi informasi, analisis, dan perkembangan terbaru seputar Pi Network. Namun, di luar dunia konten, saya juga seorang musisi dan pencipta lagu dengan nama panggung Syahriana Gumilar. Jika teman-teman berkenan mendukung karya-karya saya, silakan kunjungi link lagu-lagu saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Lagu-lagu tersebut bisa didengarkan di YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, SoundCloud, dan berbagai platform musik digital lainnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Semoga karya-karya saya dapat menemani aktivitas dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.